Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome di podcast Mokatama, masih dengan Anes sebagai host di sini. Dan hari ini Anes bakal ditemenin sama salah satu graphic design kita yang cantik, paling cantik mungkin di antara graphic design yang lainnya. Siapakah dia? Check this out. Ya, udah di sebelahnya Mbak Noni nih, salah satu graphic design kita. Boleh perkenalkan diri dulu nggak, Mbak Noni? Oke, makasih Anes. Hai, aku Noni. Aku di Mokatama sebagai intern graphic design. Ya, Itu dulu aja. perempuan sendiri ya? Ya, di sini di tim graphic designnya perempuan sendiri. Kita mau sharing-sharing aja nih seputar masa lalu, nggak masa lalu juga sih ya, masa yang kemarin-kemarin. Pas kita milih jurusan ya. Mbak Noni itu sendiri, Mbak Noni sendiri ini lulusan apa? Lulusan dari graphic designer juga. Jurusan Graphic graphic designer design, di di Universitas Di Universitas Politeknik Negeri Jakarta. Hai PNJ, anak-anak PNJ apa kabar? Terus kenapa milih jurusan itu? Karena dulu waktu zaman-zamannya SMA udah kepikiran mau ngambil jurusan antara desain interior sama graphic design gitu. Terus pas tes keterimanya yang di graphic design. Seru ya jurusan graphic design? Overall seru sih, walaupun waktu pas masuk banget di graphic design itu bener-bener kayak blank, kayak bener-bener newbie banget gitu. Kayak yang lain tuh backgroundnya udah SMK gitu kan, udah sering ketemu aplikasi. Backgroundnya apa di SMA? SMA biasa. SMA biasa. Iya. Terus masuk ke graphic design yang mereka sebenarnya kebanyakan anak-anak SMK yang Iya, lebih kayak gitu, lebih kayak udah kenal sama jurusan graphic design itu sendiri gitu. Dulu kalau nggak salah di SMK itu namanya multimedia. Iya. Kalau Multimedia. Jurusan multimedia. Setidaknya mereka tuh udah kenal beberapa software yang memang mereka udah biasa pelajarin gitu Iya, kan. yang Walaupun udah kita familiar. tahu juga, tapi setidaknya harus otodidak sendiri. Iya benar. Terus awalnya yang paling banget bikin penasaran apa? Software apa yang akhirnya jadi basically untuk bahan Mbak Noni? Nyaman banget buat kerja. Dulu ceritanya kayak penasaran banget, kayak setiap kan dulu kan punya background suka gambar gitu kan, koleksi buku, majalah dan segala macam, ngeliat kok ini layoutnya bagus gitu, kok ini bisa banget gambarnya kayak gini gitu, punya daya tarik tersendiri gitu loh ngeliat koleksi buku gambar atau cerita-cerita yang pernah dikumpulin. Jadi itu dari situ sih basicnya pertama, dari rasa penasaran gitu, pengen suatu saat pengen bisa jadi bagian di media itu juga gitu, bisa ikutan dalam layout dan ngedesain. Terus waktu di kuliah itu pertama kali diajarin itu ada illustration, dan itu jadi cinta pertama dan terakhir kayaknya. Soalnya udah suka sama itu. Iya, jadi walaupun waktu itu pernah belajar 3D design gitu kan, atau nggak belajar aplikasi lainnya gitu, itu lebih match sama Adobe Illustration aja gitu. Karena kan emang beberapa desain juga punya ya itu ya, comfortable-nya di mana gitu. Iya, Ada yang mungkin mereka banyak suka di Photoshop, tapi belum tentu mereka bisa menguasai Illustration atau Corel gitu. Iya, ada yang kayak gitu. Jadi buat teman-teman nih yang sama graphic design, khususnya ciwi-ciwi gitu, boleh kita sharing sambil komen di bawah sini ya. Nah Mbak Noni, ceritain dong terus setelah berproses gitu kan menjadi seorang maba, terus lanjutannya apa aja tuh? Jadi, Kan mulai punya challenge-nya sendiri kan di Iya. graphic design. benar, antara dapat tugas yang begitu banyak, terus dituntut dengan harus punya pengalaman kerja gitu. Walaupun hitungannya kita masih kuliah, tapi itu penting gitu di bidang graphic designer. Jadi waktu zaman kuliah itu waktu kuliah sambil nyambi kuliah itu aku ngambil freelance di suatu agensi. Aku nge-handle sebagai ilustrator sih. Bikin apa aja?
bikin maskot, bikin ilustrasi untuk packaging, sama bikin ilustrasi buku anak. Tapi memang gini ya Mbak, kayaknya emang rata-rata graphic design tuh otaknya nggak bisa diem gitu. Dan rata-rata banyak juga pertanyaan kemarin dari beberapa sharing sama graphic design yang lain di sini. Anak desain rata-rata emang bisa gambar dan jago. Nggak tahu ya kalau tingkat jago itu kan mungkin dilihatnya dari si viewersnya itu kan. Iya. Tapi ya rata-rata kita memang suka sama teknik garis dan titik. Iya. Ya Mbak Noni, selama kuliah challenge-nya Mbak Noni sendiri apa aja? Iya. Milih jurusan di kafe. Selama memilih jurusan DKV, apa aja challenge-nya Mbak Noni sendiri? Mengenal materi-materi itu sendiri sih ya. Kayak lebih waktu masa-masa kuliah itu banyak materi-materi yang kayak baru banget kenal gitu di masa kuliah. Terus nyesuaiin dengan timeline tempo kerjanya gitu, antara research tuh antara buat tugasnya secara manual. Dulu tuh manual, jadi belum full langsung digital, belum, jadi semua serba manual. Jadi manual tuh maksudnya pakai kertas gitu? Iya betul, kayak penggaris, terus pakai cat warna, bener-bener nyari warna tuh bener-bener segitu susahnya gitu loh, zaman Nirmana. Terus zaman-zamannya nyari nge-research jenis-jenis kertas untuk dibandingin kayak gitu, susah banget gitu. Kita nyari ke toko kertasnya, terus kita nyari peralatan airnya gitu. Nah, termasuk ada style abstrak ya kan? Itu kayaknya juga nggak bisa sembarangan nggak sih? Iya, yang kayak macam abstrak, simetris, asimetris dan segala macam bentuknya itu nggak semena-mena asal jadi aja gitu. Semua masih ada teorinya. Kan ada beberapa yang cuman ada beberapa yang bukan desainer itu ngomongnya gini, cuman gambar abstrak mah bisa kali, coret-coret juga itu jadi gitu, jadi gambar, jadi karya, kayak gitu, jadi karya. Padahal nggak juga. That's why kenapa ketika para seniman yang punya aliran itu abstrak itu, nilai karya mereka dari hasil ruangan pikiran yang mereka tuangkan di dalam kanvas itu bisa bernilai ratusan juta, maksudnya malah tidak ternilai gitu harganya. Karena kayaknya waktu aku di komunikasi juga sempat belajar ya, maksudnya teknik yang salah satu mata kuliah namanya semiotika, mempelajari sebuah makna dari detail baik itu pertanda gitu kan atau dimensi yang lainnya. Nah, kalau abstrak yang tadi bisa dibilang sampai ratusan juta, kayaknya ya memang abstrak itu punya apa ya, punya maknanya sendiri, nilainya sendiri, nggak asal coret-coret gitu. Dan anak-anak milenial sekarang bilang gini, dia kan bisa bikin gambar abstrak gitu, gambar abstrak jadi gitu, kan nggak segampang itu. Terus ditambah juga sekarang Mbak Nuni sebagai seorang graphic design intern di sini dan menangani beberapa klien ya, khususnya untuk pembuatan maskot juga gitu kan, logo dan lain-lain. Apa yang Mbak Nuni hadapin? Sejauh ini yang dihadapin mungkin deadline, karena klien kan pasti butuh cepat, dan kita sebagai graphic design juga harus cari referensi style design, terus cari detail-detail lainnya, nggak sembarangan gitu. Semua harus dikonsepkan, harus tertata di mind mapping gitu, nggak asal jadi. Jadi ya itu. Tapi nyambung nggak sih sama yang mungkin pernah kita pelajarin saat masa kuliah? Kadang ada yang ngomong gini juga Mbak Nuni, yang dipelajarin di kuliah itu cuma teorinya gitu. Pas nanti kamu turun ke tempat kerja, kamu tuh nggak dapet teori itu, kamu tuh langsung mau nggak mau kamu langsung diimplementasikan ke dalam dunia praktek. Nah, menurut Mbak Nuni gimana? Aku ngelihatnya lebih ke ketika di kuliah itu kita emang cenderung dikasih gambaran teori dan praktek. Pernah nggak dengar kalimat kayak gini? Itu beda kali yang dipelajarin sama tempat kerja. Siapa yang bilang?
graphic design itu dari teori dan prakteknya itu mirip semua, hampir kayak ya 100% lah, teorinya dipakai gitu, prakteknya dipakai. Paling bedanya kalau misalkan di dunia kerja kamu nggak dicecer ini pakai teori apa, ini Jadi pakai ditanya, apa asasnya apa aja gitu. Enggak segitu itu. tapi setidaknya teori-teori yang ada itu memang dipakai. Iya, Kan ada pasti sembarangan. dipakai. Tapi semangat buat semua yang saat ini lagi berjuang ya kan untuk lulus, dan atau yang sambil kerja, sambil kuliah, ya, tetap semangat. Itu aja paling ya sharing kita hari ini. Nanti kita sambung lagi di episode-episode berikutnya. Mohon maaf kalau ada kesalahan yang salah diucap atau ada kurang pengertian yang kurang dimengerti gitu kan. Kita undur diri. Saya Anes. Saya Nani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Oke, terima kasih sudah mendengarkan podcast Nova Tama dan teman-teman Nova Tama semuanya. Masih bersama saya Anes. Tunggu kami di episode-episode berikutnya. Sampai jumpa. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bersama Nova Tama, digitalisir bisnis.